Aku nggak tahu kelebihan dan kekuranganku sendiri. Lebih banyaknya ya kekurangan. Jadi kalau kalian belum kenal sama diri kalian sendiri, yaitu adalah menjadi masalah. Karena kita kan mau cari kerja, kasarnya kita mau menjual diri kita ke perusahaan. Apa yang bisa kita jual? Ya kelebihan kita. Dan perusahaan juga pengen tahu apa kekurangan kita. Dan itu nggak ada masalah. Semua orang tuh pasti punya kekurangan ya kan. Tapi di mana kekurangan yang kita punya itu harus ya kita punyalah mitigasinya. Solusinya gimana kita buat bisa mengurangi atau gimana cara kita solve-nya. Jadi nggak masalah kalau lu punya banyak kekurangan, asal lu tahu nih sebenarnya kekurangan lu ini bisa diatasi dengan cara ini dan lu sedang melakukannya untuk mengatasi kekurangan yang lu punya. Oke? Masalah kelebihan, ya kalau lu sendiri nggak tahu sama kelebihan lu itu apa, ya gimana lu mau menjual diri lu ke perusahaan? Perusahaan butuhnya orang yang jago akuntansi misalnya. Lu itu bisa, cuman nggak jago-jago amat. Tapi ya lu aja nggak yakin sama diri lu, kayak lu bisa sih sebenarnya, cuman gue nggak yakin ya gue bisa atau nggak ya. Lu aja nggak yakin, gimana perusahaan bisa yakin sama lu? Intinya gimana caranya lu bisa tahu kelebihan dan kekurangan. Kan sekarang juga banyak ya tes-tes online atau kayak lu improve diri lah ya kan, dengan nonton banyak lah sekarang channel-channel gratis yang ngasih ilmu secara gratis. Lu bisa terapin ilmu yang mereka punya, akhirnya kan mengasah kemampuan yang lu punya juga, sehingga kelebihan lu akhirnya bertambah ya kan. Nah, masalah lainnya adalah bisa nggak lu ketika udah punya banyak kelebihan meyakinkan nih si interviewer, si perusahaan supaya ya lu memang punya kelebihan yang bisa lu jual, yang bisa dipertimbangkan sama perusahaannya. Nah, itu dia yang menjadi permasalahannya. Karena banyak banget orang yang kayak dia bingung ya, kayak kita kan punya kemampuan ya, ngapain kita harus apply CV, ngapain kita harus ada interview, ada ini, prosesnya kenapa harus panjang banget? Ya itulah proses standar sebenarnya. Jadi lu punya skill yang mumpuni aja nggak cukup, lu juga harus punya kemampuan komunikasi, lu juga harus punya kemampuan negosiasi. Jadi ya dimanapun kemampuan komunikasi sama negosiasi sama ya kemampuan presentasi ya sama komunikasi menurut gue sama ya. Jadi intinya di dua ini, komunikasi sama negosiasi, lu itu harus punya. Karena sampai kapanpun, mau lu cari kerja, mau lu berusaha, dua kemampuan ini bakalan kepake terus. Jadi buat teman-teman yang ngerasa masih kemampuan komunikasi gue masih rendah gitu, kemampuan negosiasi gue itu malahan gak ada sama sekali, ya kalian latih lah. Karena lu punya skill yang standar aja, ketika lu mampu berkomunikasi dan negosiasi, orang itu bisa trust sama lu. Tapi ketika lu punya skill yang di atas rata-rata, komunikasi dan negosiasi nggak bisa, ya udah, orang malahan bisa ragu sama lu. Jadi kalian pilih yang mana? Lebih baik bisa skill lu oke, komunikasi dan negosiasi lu oke, udah oke lu kayak RCTI.